Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Amri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Islam Al-Hikmah Mayong dengan tema Kondisi Alam Indonesia, subtema Keadaan Fisik Wilayah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai. Mari kita terlebih dahulu berdoa dengan dipimpin ketua kelas kita. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Nah, hari ini semuanya hadir. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Salma Zulfatan Nazmi, Lutfiana Asmaul Isma, Desti Husna Viola Agata, Vina Melende, Dian Febri Handayani, Bilqis
Misalkan tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya ini adalah fokus penguatan karakter, yaitu meliputi sikap spiritual, yaitu kita harus mampu bersyukur. Kemudian sikap sosialnya meliputi kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu, dan juga rasa nasionalisme yang tadi kita sudah melaksanakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ini adalah fokus penguatan karakter. Nah, berikutnya adalah teknik penilaian yang akan dilaksanakan hari ini, yaitu meliputi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini adalah teknik penilaian hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian silakan amati gambar apa ini? Nah, betul sekali, gambar tumbukan lempeng tektonik. Coba kamu amati, ada berapa lempeng, pertemuan lempeng di Indonesia? Ada berapa? Terdapat 3 lempeng di Indonesia yang meliputi 1 lempeng Indo-Australia, 2 lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, jadi ada 3, betul sekali. Terima kasih Bu Ria. Ada 3 tumbukan lempeng besar di Indonesia, atau terdapat 3 lempeng besar di Indonesia. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Di mana pertemuan lempeng tersebut? Nah, untuk lempeng Indo-Australia, ya, kalau kita amati lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia, ya, di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan tumbukan lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik, yaitu dimulai dari utara Maluku sampai Papua. Jadi sehingga terdapat 3 lempeng besar di Indonesia. Nah, ini adalah ketiga lempeng besar di Indonesia. Jadi ini ya. Kemudian pengertian letak geologi Indonesia adalah terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, seperti benar tadi yang disampaikan oleh Lia. Kemudian coba kamu amati gambar apa ini? Nah, peta persebaran gunung api di Indonesia. Apa kaitannya dengan letak geologi tadi? Apa kaitannya dengan letak geologi tadi? Jadi akibat dari letak geologi, ya, pertemuan 3 lempeng besar tadi mengakibatkan Indonesia memiliki banyak persebaran gunung berapi, ya, mulai dari Sumatera, Jawa, kemudian hingga Papua. Yang kurang lebih di Indonesia ini terdapat 127 gunung api yang masih aktif, ya, jadi sekitar 13% ya gunung api yang aktif di dunia. Nah, maka dari itu Indonesia ini disebut sebagai Ring of Fire karena memiliki jumlah gunung api yang banyak. Sampai sini bisa dipahami kaitan antara letak geologi dengan persebaran gunung api di Indonesia? Bisa? Nah, berikutnya, nah, dampak positif dari letak geologi Indonesia. Siapa yang bisa membantu membaca? Oh ya, Mbak Arum, silahkan. Dampak
dampak positif dari letak geologi Indonesia. 1. Akibat aktivitas tektonik Indonesia kaya akan barang tambang seperti emas, perak, besi, dan lain-lain. 2. Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif sehingga wilayahnya menjadi gembur dan subur. 3. Wilayah Indonesia kaya akan flora dan fauna yang disebabkan karena adanya 2 dangkalan yang dilalui wilayah Indonesia. Terima kasih Mbak Arum. Nah, ini adalah merupakan dampak positif dari letak geologi Indonesia. Nah, ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Nah, sebenarnya ini adalah merupakan keseimbangan alam. Jadi terjadinya berbagai gejala alam atau bencana alam ini juga diimbangi dengan dampak positif yang ditimbulkan untuk kegiatan manusia. Jadi dari hasil misalkan dari aktivitas tektonik, aktivitas gempa ini juga bisa menghasilkan barang-barang tambang dan lain-lain. Kemudian dari aktivitas gunung berapi, ya, vulkanisme ini juga dari aktivitas vulkanis mengeluarkan barang-barang material sehingga dapat menyuburkan tanah. Vulkanisnya dapat menyuburkan tanah. Ini dampak positif dari letak geologi Indonesia. Nah, berikutnya saya akan mengamati di situ. Melihat apa tidak? Gambar apa itu? Bumi. Nah, kita masuk ke dampak negatif dari letak geologi Indonesia, yaitu dapat menimbulkan yang pertama adalah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Yaitu gempa bumi dapat terjadi karena lempeng yang saling bertemukan tadi. 3 lempeng besar tadi saling bertemukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, ini sehingga menimbulkan bencana gempa bumi. Nah, ini gambar apa? Kerusakan apa? Nah, kerusakan bangunan. Betul sekali. Nah, berikutnya di samping kerusakan bangunan juga coba kamu amati gambar yang sebelah kanan. Gambar apa itu? Oh iya, betul sekali. Ada korban jiwa yang ditimbulkan dari gempa bumi. Ya, kemudian yang sebelah kiri, gambar apa itu? Nah, kerusakan fasilitas umum atau kerusakan jalan, ya, yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Jadi ini adalah dampak negatif. Kemudian yang kedua dari letak geologi Indonesia juga dapat menimbulkan bencana tsunami. Di Indonesia pernah terjadi tsunami atau tidak? Nah, di mana? Tahun berapa? 2004. Sekali ya, tahun 2004 di Aceh, di Indonesia pernah terjadi bencana tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi yang berskala besar, kurang lebih kekuatannya mencapai 9,3 skala Richter sehingga berpotensi terjadinya tsunami. Apa itu tsunami? Air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Jadi gempa bumi adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Jadi pergerakan di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang yang besar. Gelombangnya mencapai 30 meter yang menyapu daratan di Nangro Aceh Darussalam. Ketika itu tahun 2004 banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Di samping itu jelas pasti kerusakan bangunan, kerusakan fasilitas umum. Nah, korban jiwa yang meninggal ini mencapai hampir 36, bahkan lebih 36.000 jiwa yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Kemudian ini adalah tsunami juga merupakan dampak
letak geologi Indonesia menimbulkan peristiwa gunung api. Nah, dari kegiatan gunung api yang tadi akan menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Adapun keuntungannya, coba dibaca Mbak Dewi. Keuntungan dan kerugian gunung api. Keuntungan: 1. Abu vulkanis dapat menyuburkan tanah. 2. Terdapat batu galian yang berharga. 3. Material seperti pasir, kerikil, batu-batu besar dapat digunakan untuk bahan bangunan. 4. Menyebabkan terjadinya hujan orografis sehingga banyak hujan. Ya, itu adalah keuntungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas gunung berapi, akan menimbulkan keuntungan. Ya, jadi abu vulkanis tentu saja yang dikeluarkan dari aktivitas gunung berapi itu mengendap di tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Kemudian bahan-bahan galian yang berharga ini bisa dijadikan sebagai bahan material untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian menimbulkan hujan orografis sehingga banyak terjadi hujan. Nah, di samping keuntungan ada juga kerugiannya. Kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas gunung berapi. Coba siapa yang mau membacakan? Nah, Mas Lutfi silakan. Kerugian 1. Merusak bangunan rumah, jembatan, jembatan maupun sawah penduduk. 2. Abu vulkanik akan menimbun tanaman pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan gagal panen. 3. Aliran air panas dapat merusak apa saja yang dilaluinya. 4. Aliran air dingin menyebabkan terjadinya banjir lahar dan sungai menjadi dangkal. 5. Awan panas yang bergerak sangat cepat dapat menewaskan penduduk serta hewan dan tumbuhan yang dilewatinya. 6. Es beratus dapat mengancam penduduk yang tinggal atau berada di daerah sekitar gunung. 7. Letusan gunung api yang terjadi di laut dapat menyebabkan terjadi gelombang pasang yang merusak, seperti letusan gunung Krakatau di Selat Sunda. Nah, jadi di samping tadi ada keuntungannya, tentu pasti ada kerugian yang ditimbulkan. Banyak terjadi kerusakan alam yang ditimbulkan dari aktivitas gunung berapi. Jadi bisa dipahami tadi anak-anak ya? Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan hari ini, Ibu Konita akan membagi kalian menjadi kelompok, 4 kelompok untuk nanti mendiskusikan lembar kerja yang akan Bu Konita bagikan. Jadi kelompok 1 nanti terdiri dari 4 siswa, jadi 1, 2, 3, 4. Terus kemudian kelompok 2 5 siswa, kemudian kelompok 3 nanti 5 siswa, dan kelompok yang terakhir 4 siswa. Silakan sekarang mejanya digabungkan, jangan lupa tetap protokol kesehatan, menjaga jarak ya. Ayo silakan digabungkan mejanya, ini dengan ini 4, kamu dengan sini. Nah, ini nanti Bu Konita akan membagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Kalian tulis identitas kelompoknya, mulai dari mata pelajaran, kelas, dan nama masing-masing anggota kelompoknya ditulis nama lengkapnya.
Nomor 1 disuruh untuk menyebutkan dampak positif, dampak negatif, dan alternatif pemecahan masalah yang timbul. Ya, nah, dampak positif dari aktivitas pornografi tadi apa saja? Hubungan loh. Nah, ada hubungan, ada kerugiannya, kerugian itu dari dampak negatif. Akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Kemudian nanti juga kalian menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju, ya. Dan kelompok yang maju nanti harus siap untuk menjawab. Kalau diskusi boleh rame loh ya, boleh saling berdiskusi sama-sama suara, ya.
Sebutkan dampak positif adanya gunung berapi. Abu vulkanis dapat menyuburkan tanah. Terdapat bahan galian bahan berharga. Material seperti pasir, kerikil, batu-batu besar dapat digunakan bahan bangunan, menyebabkan terjadinya orografi sehingga banyak hujan. 2. Sebutkan dampak negatif adanya gunung berapi. Kerusakan fasilitas umum, timbulnya korban jiwa, runtuhnya rumah para warga. 3. Alternatif pemecahan masalah, melakukan upaya mitigasi. Soal nomor 2. Sebutkan sebaran gunung dan gunung api di Indonesia beserta letak dan statusnya. 1. Gunung Gamalaman terletak di Maluku Utara, status berapi. 2. Gunung Salak terletak di Jawa Barat, status berapi. 3. Gunung Sinabung terletak di Sumatera Utara, status berapi. 4. Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah, status berapi. 5. Gunung Krakatau terletak di Jawa Barat, status berapi. 6. Gunung Rinjani terletak di Nusa Tenggara Barat, status berapi. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berikutnya kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Oh ya, oke, kelompok 4 silahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif adanya gunung berapi adalah abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Terdapat bahan galian yang berharga. Material seperti pasir, kerikil, batu-batu besar dapat digunakan untuk bahan bangunan, menyebabkan terjadinya hujan orografi sehingga menyebabkan banyak hujan. Dampak negatif adanya gunung berapi adalah merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa, merusak lahan pertanian, dan dapat menyebabkan pencemaran udara. Alternatif pemecahan masalahnya adalah melestarikan kekayaan sumber daya alam. Beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia. Gunung Rinjani berada di Nusa Tenggara Barat, status gunung berapi. Gunung Semeru berada di Jawa Timur, status gunung berapi. Gunung Salak berada di Jawa Barat, berstatus gunung berapi. Gunung Dieng berada di Jawa Tengah, berstatus gunung berapi. Gunung Merapi berada di Jawa Tengah, berstatus gunung berapi. Gunung Gambalan berada di Maluku Utara, berstatus gunung berapi. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam? Upaya yang dapat dilakukan adalah apabila terjadi bencana gunung berapi, kita harus berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Berikutnya untuk kelompok 2, ya, maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Gunung Dieng terletak di Jawa Tengah, status berapi. Gunung Sinabung terletak di Sumatera Utara, status berapi. Gunung Semeru terletak di Jawa Timur, status berapi. Gunung Gamalama terletak di Maluku Utara, status berapi. Gunung Krakatau terletak di Jawa Barat, status berapi. Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah, status berapi. Gunung Salak terletak di Jawa Barat, status berapi. Ada pertanyaan? Apa saja dampak negatif dari letusan gunung berapi? Dampaknya menyebabkan kerusakan alam, menyebabkan adanya korban jiwa, menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi di masyarakat, dan kerusakan bangunan dan fasilitas umum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang maju. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, demikian tadi sudah kalian diskusikan secara berkelompok. Hasil diskusi pun sudah kalian presentasikan ke depan. Untuk berikutnya hasil lembar kerja kelompoknya dikumpulkan. Hasil kerja kelompoknya silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok B. Dari diskusi kelompok tadi, yaitu yang membahas tentang dampak positif atau keuntungan dan kerugian dari adanya gunung berapi, kemudian juga alternatif pemecahan masalahnya sudah kalian diskusikan bersama. Kemudian kalian juga sudah bisa menunjukkan persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, bahkan sampai Papua. Nah, tadi sudah mampu menjawab pertanyaan yang sudah Bu Konita berikan. Nah, untuk memperjelas lagi pemahaman kalian tentang materi kondisi fisik Indonesia ini, Bu Konita akan memberikan soal pengetahuan, soal individu yang kalian kerjakan secara mandiri, ya, di lembar jawab yang sudah tersedia.